Dongeng si Jempol. Suatu hari, Raja Wijaya memanggil 5 sekawan. Wahai 5 sekawan, kerajaan tetangga kita yakni kerajaan Kencana, mereka diserang bencana yang luar biasa. Kekeringan di mana-mana, kebakaran hutan, tanaman tidak bertumbuh, banyak orang-orang yang sedih dan kesepian, dan serangan dari kerajaan Amok yang dipimpin oleh raja yang sangat jahat. Ada 5 pusaka kerajaan yang tersebar di seluruh wilayah kerajaan Wijaya. 5 pusaka itu akan membantu kalian 5 sekawan untuk membantu kerajaan Kencana agar mereka bisa bangkit kembali dan bisa melindungi penduduknya. Berangkatlah kalian mencarinya dan tolonglah kerajaan Kencana. Ini aku bawakan 5 kantong berisi pusaka kerajaan kita. Masing-masing akan membawa 1. Kantong ini akan membantumu mengambil 5 pusaka yang tersebar di penjuru kerajaan ini. Baik, Raja. Kami akan segera berangkat mencari 5 pusaka tersebut. 5 sekawan, jempol, telunjuk, kelingking, jari tengah, dan jari manis segera memenuhi perintah raja untuk pergi mencari 5 pusaka. Maka berangkatlah 5 sekawan masing-masing mencari ke tempat yang berbeda-beda. Aku akan pergi ke Gunung Wijaya. Aku akan mengambil pusaka pertama, yakni perisai Surilang. Perisai itu dapat membantu penduduk desa untuk mengatasi kebakaran, karena perisai itu bisa mengeluarkan air, api, angin, dan petir. Perisai itu juga sangat kuat. Aku akan pergi menyelam ke palung beta yang sangat dalam. Aku akan mengambil pusaka kedua, yakni lumpang abadi. Lumpang abadi akan mengeluarkan benih-benih makanan sehat yang ada di dunia dengan sendirinya. Kalau aku akan pergi ke Gua Apusi yang sangat gelap dan banyak sekali ular. Aku akan mengambil pusaka ketiga, yakni palu tanduk majeng. Palu itu akan membantu para petani mengolah lahannya agar tanaman-tanaman tumbuh subur. Aku akan pergi ke langit ke-9, di mana terdapat pusaka yang keempat, yakni cermin bab pucuk 4. Cermin itu dapat membantu penduduk untuk melihat dan berbicara dengan keluarga, teman, dan saudara mereka yang tinggal di berbagai tempat di muka bumi, sehingga mereka tidak kesepian. Maka yang terakhir, aku akan mengambil kuas Sarinande yang akan membantu mendatangkan hujan dan melukiskan pelangi di angkasa, sehingga penduduk kerajaan Kencana tidak lagi sedih. Maka pergilah masing-masing ke 5 sekawan menuju tempat pusaka berada. Jempol menuju ke Gunung Wijaya. Gunung itu sangatlah tinggi dan sangatlah dingin. Konon katanya udaranya dapat membekukan apa saja yang mencoba menaiki gunung tersebut. Aduh, dingin sekali di sini. Tanganku hampir membeku. Aku
aku akan memakai pusaka yang diberikan raja. Ternyata isi kantongnya adalah selimut pelindung untuk membuatku menghangatkan badan. Selimut ini mampu membuat pemakainya menjadi hangat ketika kedinginan dan berubah menjadi dingin ketika kepanasan. Maka berangkatlah Jempol mengambil pusaka perisai Surilang di puncak Gunung Wijaya. Ia tidak merasa kedinginan karena memakai selimut pelindung. Setelah mendapatkan pusaka perisai Surilang, ia segera menuju ke kerajaan Kencana. Telunjuk segera berangkat ke Laut Beta, di mana di dalamnya terdapat palung beta yang sangat dalam. Konon katanya paru-paru dan jantung manusia bisa meledak ketika mencoba menyelam di palung itu. Palung ini sungguh berbahaya. Jika aku menyelam ke sana, maka paru-paru dan jantungku bisa meledak. Apa yang harus kulakukan? Ahai, aku akan membuka pusaka dari raja. Kemudian telunjuk membuka kantong dari raja. Di sana tertulis, "Tiuplah kantong ini." Maka telunjuk segera meniup kantong tersebut. Wah, ajaib sekali. Kapal selam ini akan membantu mengambil pusaka lumpang abadi. Segera setelah ia memasuki kapal selam itu, kapal itu meluncur dengan sangat cepat menuju palung yang sangat dalam dan mengambil pusaka lumpang abadi. Setelah berhasil mengambil pusaka, maka telunjuk menuju kerajaan Kencana. Jari tengah yang pergi ke gua tergelap di dunia, yakni Gua Apuse. Di sana terdapat banyak sekali ular berbisa. Ketika berada di mulut gua, ia membuka kantong dari raja. Ternyata di dalamnya terdapat seruling Surilang yang bisa menidurkan ular-ular yang ada di gua. Wah, seruling Surilang ini akan membantuku mengambil palu tanduk majeng yang dibutuhkan oleh kerajaan Kencana. Maka ditiuplah seruling itu dengan lagu yang sangat merdu. Tiba-tiba terdengarlah suara ular-ular berjatuhan dari langit gua karena mereka sudah tertidur. Masuklah jari tengah ke dalam gua dan mengambil palu tanduk majeng. Setelah ia mendapatkannya, maka segeralah ia pergi ke kerajaan Kencana. Jari manis pergi ke ujung jurang, di mana di atasnya terdapat tempat bernama Langit Sembilan. Bagaimana caraku pergi ke atas sana? Aha, aku akan membuka kantong dari raja. Setelah ia membuka kantong dari raja, maka muncullah sayap besar, dan sayap itu menempel pada punggung jari manis. Maka terbanglah jari manis menuju Langit Sembilan dan mengambil pusaka cermin Bapucuk Ampat. Setelah ia mendapatkannya, maka pergilah ia menuju ke kerajaan Kencana. Terakhir adalah Kelingking yang ditugaskan untuk mengambil kuas Sarinande di rumah Nenek Alusio. Setelah itu pergilah ia ke kerajaan Kencana. Setelah 5 sekawan sampai ke kerajaan Kencana, betapa terkejutnya mereka karena betul sekali apa yang dikatakan Raja Wijaya. Kekeringan di mana-mana, kebakaran hutan, tanaman tidak bertumbuh,
banyak orang-orang yang sedih dan kesepian, dan serangan dari kerajaan Amok yang dipimpin raja yang sangat jahat. Maka kelima pusaka itu segera mereka gunakan untuk membantu kerajaan Kencana. Kuas Sarinande terbang ke angkasa membentuk awan hitam. Perisai Surilang segera mengeluarkan petir dan turunlah hujan. Tumpang abadi menampung air hujan yang turun dan mengeluarkan benih-benih makanan sehat dari dalamnya. Palu Tanduk Majeng segera menuju ke pohon dan memukul pohon tersebut. Tiba-tiba pohon itu berubah menjadi alat pertanian yang bisa membantu rakyat kerajaan Kencana. Terakhir, cermin bab pucuk 4 diletakkan di istana kerajaan Kencana, sehingga setiap orang bisa datang untuk melihat, berbicara, dan mengetahui kabar saudara, teman, dan keluarga mereka yang tinggal jauh dari kerajaan Kencana. 5 sekawan juga melatih rakyat kerajaan Kencana untuk melindungi dirinya dari kerajaan Amok yang jahat yang ingin menyerang mereka. Perlahan kerajaan Kencana bangkit kembali. Tanah menjadi subur, tanaman tumbuh subur, penduduk bahagia, dan mereka dapat melawan kerajaan Amok yang jahat. Hai teman-teman, ayo kita kenalan dengan keluarga